Tes 1, 2, 3. Dicoba. Tes 1, 2, 3. Dicoba. Ya, buat teman-teman suara sama gambar gimana? Oke, jelas katanya. Ya, suara saya segini sudah cukup jelas. Suara saya segini udah cukup jelas ya. Artinya saya tidak perlu mengeluarkan suara lebih keras. Oke, ya. Oke. Oke. Ya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Biar teman-teman yang baru nongol tidak tertinggal. Oke, saya sambil memantau di HP satunya nih. Oke. Baik, teman-teman, ini sudah jam berapa nih? Saya lupa sebentar. Sudah jam 7:03 di HP saya. Kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam sesi live talk show. Nggak talk show ya, cuma sendirian. Termasuk talk show nggak ini? Beberapa hari lalu istri saya yang live, sebelumnya lagi saya dan istri saya. Ada beberapa orang yang komen di Instagram saya, katanya mengamati bahwa saya lagi seneng banget membuat acara live. Baik itu saya sebagai pemateri maupun saya sebagai host mengundang narasumber lain. Jadi memang sejak beberapa waktu lampau saya putuskan untuk jarang menulis di media sosial. Saya bergeser ke mode video. Jadi terus terang teman-teman, alasannya sederhana karena menulis artikel itu upayanya, effortnya itu lebih berat dibandingkan melakukan acara seperti ini. Jadi mohon dimaklumi kalau Anda tidak lagi menemukan tulisan-tulisan saya di media sosial. Ya, jadi paling kalau menulis saya di website atau di buku gitu. Baik, teman-teman, tema yang mau kita bahas adalah mengenali program bawah sadar, ya, mengenali program bawah sadar yang menghambat datangnya uang. Ini terus terang kalau dari pengamatan saya sejak lama, bukan hanya terhadap apa yang saya lakukan saja, saya mengamati juga di lapak-lapaknya teman-teman saya, YouTuber yang sudah terkenal. Itu pasti bahasan tentang uang itu paling laku. Entah kenapa, dari semua video-video saya yang sudah ada 500 lebih, itu kalau saya membahas tentang uang, itu pasti paling ramai. Nah, kita lihat ini live kali ini, kita membahas tentang uang, seberapa ramai ya yang nonton acara ini. Nah, teman-teman, kalau Anda perhatikan dari judul yang Anda baca di pamflet, saya tidak menggunakan kata kaya. Oke ya.
Saya tidak menggunakan kata kaya, saya hanya menggunakan kata datangnya uang. Kenapa saya tidak menggunakan kata kaya? Teman-teman, kalau kita bicara tentang kaya, itu agak susah takarannya. Karena selalu ada orang yang lebih kaya lagi. Nah, audiens saya itu banyak juga orang yang secara ekonomi jauh lebih luar biasa dibandingkan saya. Sehingga kalau saya bicara tentang kaya, menjadi kaya, kayaknya masih banyak orang yang lebih kompeten. Nah, sehingga saya lebih mencermati tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami, apa yang saya amati sepanjang saya hidup, termasuk pada saat saya menjalani profesi yang bersentuhan dengan masalah banyak banget orang. Nah, teman-teman, dalam sehari itu Facebook saya, WhatsApp saya, media sosial saya itu banyak banget mendapatkan curhatan-curhatan dari orang-orang yang mencurahkan perasaannya, mencurahkan masalahnya. Sekarang udah cukup berkurang, tapi dulu itu satu hari bisa 99 inbox masuk ke FB saya. Isinya masalah orang semua. Nah, dari bertahun-tahun pengamatan, teman-teman, masalah yang masuk ini, kalau saya buat persentase secara ngawur, secara kira-kira, semua persoalan yang dicurhatkan ke saya, kebanyakan, lebih dari 75% itu urusan masalah uang. Nah, masalah uang sebetulnya kan ada dua, yaitu masalah kelebihan uang dan masalah kekurangan uang atau kesulitan uang. Masalah kelebihan uang itu juga memusingkan loh, dan itu yang mengalami adalah orang-orang yang sudah uang yang mereka memiliki uang yang serinya udah nggak terhitung lagi kalau bahasanya. Mereka mungkin sudah bingung, ini kita duit lebih mau beli mobil apa lagi ya? Itu persoalan orang kelebihan uang. Nah, saya dalam materi ini khusus mau membahas tentang masalah uang, di mana menjawab persoalan yang masuk ke saya, yaitu orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, kesulitan untuk menghidupi dirinya dengan layak. Oke ya. Nah, kalau bicara tentang persoalan keuangan, ya, yang kurang tadi, tolong juga Anda harus lebih bijak untuk jangan sampai mengidentikan dengan tidak atau punya hutang. Jadi kalau dalam pemahaman saya, punya hutang itu tidak dosa. Punya hutang itu tidak aib. Yang jadi masalah kalau Anda punya hutang tidak mampu bayar atau Anda lari dari tanggung jawab itu. Nah, itu baru jadi masalah. Jadi Anda harus jelas dulu ya. Saya jelaskan dulu apa yang mau saya bahas di sini. Jadi kalau Anda punya hutang lalu Anda nggak bisa bayar hutang, itu bermasalah. Tapi kalau Anda punya hutang dan Anda mampu membayar, itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Kemudian orang-orang yang bahkan menafkahi istrinya nggak mampu, orang yang menyekolahkan anaknya nggak mampu, itu bermasalah kalau menurut saya. Dan banyak sekali di sosial media ini. Karena Facebook itu menurut saya paling banyak orang yang bermasalah keuangan. Karena Facebook masih menyediakan mode gratis. Alias orang-orang yang bahkan tidak mampu membeli kuota internet masih bisa Facebookan. Tapi kalau Instagram itu orang sudah lebih terseleksi. Di sana saya yakin lebih sedikit yang bermasalah dengan keuangan. Walaupun pasti masih ada juga sih. Nah, teman-teman, saya punya sebuah asumsi di awal bahwa yang namanya persoalan keuangan itu sangat lekat dengan persoalan mental. Ya, mungkin banyak di antara Anda yang berpikir bahwa masalah keuangan itu terkait dengan tidak punya kesempatan, ya, tidak ada peluang, tidak punya pekerjaan, ya. Itu semua sebetulnya adalah hasil atau persoalan lanjutan ketika mental seseorang yang terkait dengan uang itu bermasalah. Saya kasih contoh sederhana. Jujur, saya sering dicurhatin orang yang terjerat pinjaman online.
Jumlahnya lumayan, jutaan. Dan beberapa kali saya menyengaja untuk membantu mereka, padahal saya hanya kenal jauh. Tapi saya sudah bisa memastikan bahwa mereka bukan penipu. Jadi mereka betul-betul orang yang terjerat pinjaman online. Anda tahu kan, sekarang banyak sekali pinjaman online. Nah, saya membantu mereka, saya transfer, saya lunasin pinjaman online-nya. Ya, saya lunasin loh. Itu nggak cuma sekali loh saya melakukan itu. Saya hanya ingin membuktikan orang bermasalah keuangan, kalau saya bantu diselesaikan masalahnya, apakah dia bisa berdaya? Asumsi saya yang sudah saya amati sekian lama, orang yang bermasalah keuangan yang bermasalah adalah mentalnya. Dan betul saja apa yang terjadi dari beberapa kali saya membantu orang melunasi pinjaman online-nya. Ya, nggak semua sih kayak gitu, ada yang memang sudah selesai, tapi sebagian besar orang yang bermasalah dengan pinjaman online, saya lunasin. Apa yang terjadi? Jeda beberapa waktu kemudian, orang yang sudah saya lunasin utang online-nya itu, nembung utang sama saya. Pak Arif, boleh pinjam uang 11 juta, Pak. Lihat, dibantu malah semakin kurang ajar. Jadi, orang-orang yang bermasalah keuangan dalam pemahaman saya, itu bermasalah di mentalnya. Ya, Anda boleh tersinggung ya. Nah, memang harapan saya begitu. Saya yakin di sini yang menyimak ada orang yang tidak bermasalah dengan keuangan. Anda sekedar hanya ingin tahu apa yang saya bahas. Tapi saya yakin ada yang bermasalah dan Anda tersinggung. Jadi, sebagaimana yang Anda lihat di pamflet, siap-siap tersinggung dengan apa kata-kata saya. Karena saya hari ini bukan mau berbaik hati sama Anda, tapi saya pengen menyadarkan Anda. Kenapa saya melakukan ini, teman-teman? Sebelum kita bahas lebih jauh ya. Saya tidak mau bicara tanpa dasar, karena saya pun pelaku dari orang yang mentalnya bermasalah tentang uang. Saya pernah mengalami masa-masa membeli makan saja tidak ada uang. Saya mengalami masa-masa punya hutang sama beberapa orang. Saya punya masa-masa yang tidak sebentar, bertahun-tahun, lari dari tanggung jawab, pakai kartu kreditnya orang. Sampai yang punya kartu kredit itu sahabat saya. Dia sampai SMS ke saya, dia bilang, "Rip, tolonglah kembalikan uang yang kamu pakai menggunakan kartu kreditku, karena aku yang harus nyicil. Istriku sedang hamil, Rip. Tolonglah." Dan waktu saya membaca itu, posisi saya juga masih sedang tidak baik. Tidak baik dalam artian aku tidak punya uang untuk melunasi itu. Yang kedua, mental saya itu loh yang rusak itu. Mati. Rasanya tuh mati. Jadi saya tidak membalas SMS dari teman saya yang waktu itu berkorban untuk saya. Nah, akhirnya mungkin karena dia sudah pusing karena istrinya mau operasi sesar, dia SMS lagi. "Kamu jahat banget ya, Rip, sebagai teman itu. Kamu udah tak bantu. Kok kamu kayak gini?" Balasannya sama teman baik yang kita pernah tidur sekamar gitu ya. Namanya Ahmad Zakaria. Nggak tahu dia nonton atau tidak. Orang Pekalongan. Iya, cowok. Ya. Dia adik angkatan saya waktu itu. Nah, saya tidak respon lagi itu. Dan kemudian Ahmad Zakaria SMS lagi. "Rip, aku doakan..." Bukan gitu kalimatnya. "Oke lah, Rip, kamu tidak mau merespon apa yang menjadi masalahku sekarang. Sampai jumpa di neraka." Dia sampai ngomong gitu, "Sampai jumpa di neraka." Saya waktu itu betul-betul mati rasa sudah di SMS seperti itu. Nah, Anda pernah nggak sih minjemin orang, ya, minjemin bantu tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda? Anda sudah butuh banget, ya, itu sampai orang itu seperti kayak nggak punya rasa, mati rasa. Kayak nggak punya rasa bersalah bahwa dia tuh punya tanggungan. Nah, saya tuh pernah kayak gitu, teman-teman. Artinya, orang ini mentalnya rusak gitu. Jadi, kalau dari cerita saya tadi itu, untuk bisa membereskan persoalan keuangan, maka akar sesungguhnya itu rusak di mentalnya. Konsekuensi lainnya Anda nggak
nggak diterima kerja di mana-mana, Anda kerja di mana sering dipecat, Anda dibayar rendah, itu adalah masalah lanjutan dari bermasalahnya mental Anda. Oke ya. Nah, saya cerita sedikit. Kenapa saya katakan saya tidak akan berbaik hati kepada Anda? Mungkin saya akan berkata-kata sangat keras. Karena saya bertahun-tahun tidak sadar-sadar karena dibaikin oleh sahabat-sahabat saya yang bantuin saya. Bahkan teman baik saya sampai menggadaikan sepeda motor adiknya atas nama temennya, dan temennya pakai nama bapaknya. Udah dibantu sebegitu baiknya, saya kabur nggak bayar. Akhirnya apa? Yang dikejar-kejar oleh pihak pemberi hutang adalah bapaknya temennya teman saya itu. Jahat nggak saya dulu? Ya, jadi orang yang hari ini berbicara di depan Anda itu tahun 2000-an adalah orang yang bobrok sekali urusan keuangan. Makanya saya berani bicara seperti ini. Kan Anda tentunya tidak suka orang yang ngomong doang, nggak ada pengalaman tentang itu. Ya. So, apa yang membuat saya sadar saat itu? Saya masih ingat teman baik saya, nggak tahu nih nonton nggak dia. Dia masih ingat kejadian ini atau tidak, saya tidak tahu. Saya yang lari dari tanggung jawab, punya utang di mana-mana, tidak mau bayar. Ingat, masalahnya saya tidak mau bayar utangnya itu, bukan punya utangnya. Saya datang ke teman saya itu, minta tolong lagi. Jadi saya itu udah punya utang banyak sama dia, masih minta tolong lagi. Saya masih ingat di depan pintu rumahnya, saya belum masuk pintu. Teman saya ini yang seumur-umur belum pernah marah sama saya, marah luar biasa, saya dimaki-maki di situ. Waktu itu dengan bahasa Purwokerto. Salah satu kata-kata yang saya masih ingat adalah, "Pace kamu." Kalau yang nyampe di kepala saya, goblok kamu itu. Kebayang nggak? Saya itu indeks prestasi tertinggi di angkatan saya. Dibilang goblok oleh teman-teman terdekat saya. Sakit hati saya. Bener, saya langsung pulang. Waktu itu ke kosan. Marah. Tapi yang menarik adalah setelah jeda beberapa waktu, saya langsung entah kenapa ya, saya sadar. Kok bisa teman baik saya itu sampai semarah itu sama saya, sampai ngomong sekeras itu, sekasar itu sama saya. Berarti saya ada yang salah nih. Nah, artinya teman-teman, kalau Anda punya teman, atau Anda hari ini sudah dengan cara halus, Anda nggak berubah, Anda tuh butuh dimaki-maki orang supaya berubah. Tidak selalu hal-hal yang halus, santun itu menyadarkan. Kadang jalan yang berlubang itu membangunkan kita dari ngantuk saat nyetir. Gejluk. Kasar memang. Tapi kita langsung terjaga. Karena ketika kita tertidur saat nyetir, berbahaya. Paham ya? Sampai sini ya? Nah, kita langsung masuk kepada bahasan kita. Yang jelas saya sudah ngomong di awal, kalau saya keras kepada Anda, resiko Anda kenapa Anda nonton ini. Ya. Nah, teman-teman, saya lihat contekan dulu di WA. Yang mau saya bahas cukup banyak sebetulnya. Tapi saya akan mulai dari sebuah... Sebentar. Teman-teman, saya minta feedbacknya. Ada yang komen di WhatsApp saya, katanya video live saya nggak bisa diakses. Tapi kalau Anda baik-baik saja kan, yang menyimak, tolong Anda respon dulu sebelum saya lanjutkan. Anda baik-baik saja kan, video saya nyampe kepada Anda ini. Tolong direspon dulu teman-teman. Oke. Ya, baik, saya lanjut ya. Mungkin problemnya di mereka. Nah, jadi saya malam ini mengatakan tentang uang ini, tidak harus Anda itu jadi kaya raya tajir melintir.
Seperti Khairil Tanjung atau siapa itu ya. Seperti Abu Rizal Bakri. Enggak, saya enggak bicara itu karena saya belum saatnya bicara tentang itu. Saya hanya membawakan tema ini hanya supaya Anda minimalnya itu adalah tidak ngerepotin orang tentang duit. Tidak ngerusui orang tentang duit. Bertanggung jawab. Tidak jadi seorang kepala rumah tangga yang melarikan diri sehingga istrinya yang harus banting tulang. Merepotkan tetangga untuk membiayai sekolah anak Anda yang punya anak, kok tetangga yang bertanggung jawab. Nah, yang seperti ini yang melalui materi ini mudah-mudahan menyadarkan Anda, membantu Anda, atau kalau bukan Anda, video ini tolong berikan, dicolek kepada teman Anda atau saudara Anda, yang seperti itu. Oke ya? Nah, teman-teman, pertama kali yang harus Anda sadari, kita udah masuk materi nih. Kalau kita itu punya kebutuhan di dalam hidup, ingat bukan keinginan ya. Kita punya kebutuhan di dalam hidup, lalu tidak tercukupi, itu pasti ada yang salah. Karena saya meyakini bahwa Tuhan memang tidak selalu mengabulkan keinginan kita. Tetapi Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Nah, yang menjadi persoalan, kadang banyak orang tidak bisa membedakan dia itu ingin atau butuh, needs atau wants. Ini beda. Saya kasih contoh nyata. Bagaimana mekanisme kehidupan, mekanisme semesta yang diciptakan Tuhan itu bisa betul-betul melayani kita. Ya, saya kasih contoh. Teman-teman Anda tentunya sering mendapatkan cerita bagaimana para orang tua kebingungan dengan hidupnya yang bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Katakanlah anaknya ada 4. Kalau mereka ditanya, atau mungkin orang tua Anda seperti itu, ketika ditanya, orang tua Anda mengatakan, kalau dihitung-hitung tuh sebetulnya nggak masuk akal secara matematis, kok bisa tiap bulan ada uang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta untuk 4 anak, uang 8 juta, dan bisa menyekolahkan sampai selesai dengan biaya segitu. Pernah kan Anda mendapatkan cerita seperti itu? Nah, yang menarik, perhatikan. Yang menarik adalah, berarti kan tiap bulan seolah-olah mekanisme alam semesta sudah menyediakan masing-masing 2 juta untuk 4 anak tadi. Sampai lulus. Oke ya? Oke, nah. Ketika anak-anak yang 4 ini sudah lulus semua, berarti kan orang tua sudah tidak ada lagi, dalam tanda kutip, tanggungan untuk membiayai 4 orang anak ini. Betul nggak? Nah, seharusnya kan secara matematis, uang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 4 anak ini kan masih utuh dong. Anak-anak udah mentas semua, maka bulan depan, uang 8 juta itu 2 juta kali 4 itu kan utuh, nganggur. Bener gak? Tapi saya mendapatkan banyak sekali cerita dari orang-orang, ya, mendapatkan cerita yang sama miripnya, bahwa seiring dengan anak-anak ini lulus sudah mampu membiayai diri sendiri, uang 8 juta yang biasanya selalu ada itu juga lenyap. Jadi seolah-olah mekanisme alam semesta itu tahu bahwa Anda, orang tua Anda tuh sudah tidak butuh lagi duit segitu. Karena memang anak-anak ini udah lulus. Nah, Anda perhatikan dari kasus ini, bahwa sesungguhnya kalau kita butuh, disediakan. Kalau sudah tidak butuh, dicabut. Nah, Anda ngamati juga nggak ada orang yang sebelum menikah dia nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa dalam artian ya, yang nggak bisa ngumpulin, bahkan piring sendok pun tidak punya. Tetapi ketika orang itu menikah, itu hidupnya, ekonominya lebih mapan, punya anak dan sebagainya. Oke, meskipun nanti kita akan bicara, ada juga mungkin teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda yang menikah, ekonominya tidak lebih baik, malah lebih rusak. Iya kan?
Nah, kita abaikan dulu yang itu. Kenapa ketika orang itu menikah punya tanggung jawab, itu kok rezekinya naik? Karena ada satu rasa butuh. Ya, ada satu rasa butuh. Nah, butuh ini seperti apa sih persisnya? Gini loh teman-teman. Anda butuh oksigen nggak sih? Ya, butuh dong. Itu bukan ingin. Itu adalah emas, sebuah keharusan sebagai syarat Anda bisa hidup. Nah, saya beri contoh lagi supaya Anda ngerti butuh itu seperti apa. Ya. Nih, saya kasih contoh. Minum dulu ya, bentar ya. Waktu saya siapa di antara Anda yang merokok? Oke ya, pasti ada ya. Dari sekian banyak nih, dari 585 orang yang join malam ini. Ada di antara Anda yang merokok. Yang tidak merokok, Anda dengarkan saja ceritanya. Ketika seseorang itu merokok, katakanlah setiap bulan dia merokok habis 10 bungkus. Satu bungkus katakanlah 100.000, misal biar mudah. Berarti sebulan kan 1 juta kalau 10 bungkus. Selalu ada kebutuhan rokok itu. Ya. Nah, yang menarik Anda boleh tanya kepada para perokok. Walaupun hidupnya pas-pasan, selalu ada uang untuk rokok. Perhatikan baik-baik. Orang yang merokok itu selalu dicukupi kebutuhannya untuk rokok. Nah, yang menarik adalah ada sebuah meme yang beredar di Facebook. Satu rokok sekian, harganya sekian. Kalau dikumpulkan jadi bata. Sekian tahun merokok, kalau berhenti merokok akan jadi rumah, gitu kan. Nah, dan itu dijadikan sarana untuk mengagresi, ya, Anda yang tidak merokok, mengagresi teman Anda yang merokok. Hei, bro, lu berhenti merokok lah. Kalau lu berhenti merokok, nih, lihat hitungannya. Lu bisa punya rumah di tahun keempat loh. Nah, yang menarik adalah Anda boleh bisa cek. Orang yang merokok, berhenti merokok, belum tentu dia punya rumah loh. Sebagaimana pertanyaannya juga, Anda yang tidak merokok, kenapa juga belum punya rumah? Nah, kan kalau di kick balik kan, lu nyuruh-nyuruh gue berhenti merokok supaya punya rumah. Lah, lu yang nggak merokok, kenapa dari dulu juga nggak punya rumah? Nah, kenapa bisa begitu? Karena, ya teman-teman, kenapa kok rokok tiap bulan itu disediakan oleh semesta? Karena ada rasa butuh. Saya susah menjelaskannya. Butuh terhadap rokok. Ada kenikmatan di situ. Oke? Nah, ketika objek rokok ini dihilangkan, diganti rumah, oke? Harapannya kan duitnya ini untuk rumah. Kenapa kadang tidak bisa jadi rumah? Karena rasa butuh seseorang itu terhadap rokok tidak muncul ketika objeknya diganti rumah. Saya ulangi ya. Anda selalu dicukupi setiap bulan dapat jatah duit beli rokok karena Anda rasa butuh di situ. Ketika Anda berhenti merokok, Anda tidak bisa membangun rasa butuh kepada rumah seperti Anda butuh terhadap rokok. Jelas ya? Nah, jadi sebuah pertanyaan sederhana adalah ya, pertanyaan sederhana adalah, berarti kalau ada orang suami nggak mampu menafkahi anaknya, ya, tidak mampu menafkahi istrinya, saya jadi curiga dia merasa butuh menafkahi nggak gitu loh. Bukan ingin lah ya. Nah sekarang, ketika orang itu salah memposisikan harusnya butuh menjadi ingin, ini beda. Nah, ingin ini nggak ada batasnya. Ingat ya, kita kalau butuh itu ada batasnya loh sebetulnya. Kayak kita itu bernapas, narik napas segini sudah cukup.
ya. Ini udah cukup. Butuh itu ada batasnya, bisa kita batasi. Nah, keinginan itu nggak ada batasnya. Dia bisa menjelma menjadi keserakahan yang tidak ada ujungnya. Nah, saya mau cerita tentang perilaku uang yang paradoks. Anda pernah heran nggak sih? Rezeki itu, di lain sisi, kalau tidak diusahakan, tidak datang. Ya, saya ulangi. Di lain sisi, kalau diusahakan tidak datang. Tetapi, kalau Anda terlalu nafsu mengejar itu, mengejar rezeki, seringnya luput. Seringnya malah nggak kecekel. Seringnya malah nggak dapet. Nah, di sini terjadi paradoks, teman-teman. Paradoks itu dua hal berlawanan yang dua-duanya sama-sama benernya. Oke, ya, itu namanya paradoks. Di satu sisi, uang kalau tidak diupayakan tidak datang. Kalau diupayakan terlalu nafsu, tidak datang juga. Lari. Nah, berarti bagaimana kalau udah paradoks gini? Kita harus bisa di tengah-tengah. Ya, ingat ya. Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah inilah yang namanya kebutuhan. Ingin, tapi ada batasnya cukup gitu loh. Nah, ini pasti tercukupi. Sayangnya banyak orang bermasalah dengan uang itu karena mereka bukan membangun rasa butuh yang di tengah ini. Mereka membangun keinginan. Oke ya. Nah sekarang ada yang diantara Anda, Pak, terus bagaimana supaya uang lebih mudah hadir? Nah ini sebetulnya untuk menjawab ini tuh panjang, kompleks sekali. Jadi terus terang, bahasan tentang hal ini nggak cukup kita bahas dalam durasi waktu segini tuh. Tapi saya coba ambil beberapa poin penting yang mungkin bisa Anda jadikan bahan renungan ya. Saya lihat contekan lagi. Nah, teman-teman, ya, Anda pernah dengar keluhan para pencari kerja nggak? Sebelum kita ke uang lagi. Ya, Anda pernah dicurhatin gini nggak? Aduh, susah banget, cari kerjaan. Pernah? Ya kan? Dia mengeluhkan mencari kerja itu nggak ada. Oke ya? Nah, cobalah Anda bergaul dengan para pengusaha yang mereka juga mencari karyawan. Perhatikan keluhan mereka. Para pengusaha ngeluh, aduh susah banget, cari karyawan. Jadi kita lihat, di satu sisi ada yang mengeluhkan sulit dapat kerjaan. Di sisi lain ada pengusaha yang mengeluhkan nggak sulit sekali dapat karyawan. Nah, dua-duanya benar. Sekarang kita tarik ke uang. Hari ini, misalnya selama ini Anda mengeluh, aduh susah banget cari duit. Oke ya, itu sisi pertama. Susah banget ya cari duit. Cobalah Anda membuka kesadaran Anda. Seolah-olah kehidupan, mekanisme kehidupan ini hidup. Ya, anggap aja mekanisme kehidupan ini hidup dan salah satu produk yang digerakkan oleh mekanisme kehidupan adalah rezeki atau salah satunya uang. Saya persempit ya. Rezeki itu banyak, tapi saya persempit karena tema kita uang ya uang. Anda kepikir nggak? Jangan-jangan uang pun itu mengeluh. Aduh, sulit banget ya aku tuh mau datang ke si itu. Aduh, sulit banget ya aku tuh untuk datang terwujud kepada hidupnya orang itu. Jadi Anda di satu sisi katakanlah pengen duit 100 juta, nggak dapet-dapet. Tapi jangan-jangan duit 100 juta yang dia masih berbentuk energi ya, energi kemungkinan di alam semesta ini, mengeluh, aduh aku tuh mau memanifestasi, mau mewujud kepada Anda tuh susah banget. Kenapa? Karena kasusnya adalah seringkali kita tuh menginginkan isi, tapi wadahnya nggak siap. Ya, kita tuh menginginkan isi yang banyak, tapi wadahnya nggak siap. Ini mirip seperti kalau misalkan begini, katakanlah pada suatu hari hujan sangat deras sekali, ya. Kemudian
saya membawa ember yang segede gini, ya gede banget, Anda cuma membawa cangkir kecil. Nah, kita keluar dari rumah berhujan-hujanan dengan durasi yang sama, katakanlah 1 jam. Lalu, setelah 1 jam, saya membawa embernya masuk ke dalam rumah, Anda membawa cangkir Anda masuk. Lalu Anda ngomong, Tuhan gak adil, oi. Aku sama kamu itu sama-sama, ya, sama-sama di luar hujan-hujanan 1 jam. Kenapa kamu dapat air lebih banyak dibandingkan saya? Saya cuma dapat 1 cangkir. Kamu kok bisa dapat 1 ember? Di mana keadilan Tuhan? Nah, itu kalau air hujan bisa bicara, kan bingung air hujannya. Loh, kami itu loh ingin masuk kepada dirimu, tapi wadahmu cuma 1 cangkir. Jadi nggak bisa mewujud menjadi 1 ember gede, wadahmu segitu. Akhirnya ya aku mewujud kepada orang yang wadahnya gede. Nah, jadi ketika Anda itu sulit sekali menghadirkan uang banyak, masalahnya itu adalah wadah Anda yang nggak siap. Contoh paling gampang, untuk bicara tentang wadah ini. Bicara tentang wadah ya. Nah, minum lagi. Ini udah nggak kerasa udah, 8, baru 7:30. Aman ya. Nah, oke ya. Nah, saya punya sahabat, ya guru saya juga, teman dekat yang beberapa waktu lalu live di Instagram saya, yaitu Gobin Fasdev. Ya, Gobin pernah cerita, tapi mungkin nggak sama persis dengan yang beliau ceritakan. Tapi intinya gini, Gobin ya pernah melakukan sebuah gini. Gobin pernah melakukan sebuah eksperimen. Dia siapkan Dia siapkan uang di dompetnya receh dari yang paling kecil sampai lembaran paling gede. Berarti kan katakanlah 1.000 rupiah sampai 100.000 di dompetnya. Nah, yang dia lakukan adalah dia ingin menguji tentang kapasitas wadah. Kapasitas wadah seorang pengemis itu seperti apa? Nah, setiap ada pengemis, Pak, kasihan Pak gitu. Sama Gobin itu ditawarin, oke nih, aku punya duit dari 1.000 sampai 100. Kamu pilih 1 saja, kamu mau minta berapa? Tapi ingat cuma 1 lembar yang kamu pilih, katakanlah begitu. Anda tahu nggak? Sudah dilakukan berkali-kali di beberapa kota, di beberapa tempat. Tidak pernah ada pengemis yang berani minta 100.000. Tidak ada pengemis yang berani minta 100.000. Maksimal itu, seingat saya, 20.000. Paling banyak 20.000. Nah, lihat di situ. Gobin sudah menyediakan banyak. Tapi pengemis itu hanya mampu minta 20.000. Kenapa? Si pengemis ini wadahnya di mentalnya gini. Aku kan memang pantasnya dapatnya cuma 20.000. Ya akhirnya itu yang didapat. Nah, anggap nih, posisi Gobin ini adalah seperti mekanisme kehidupan atau Tuhan lah. Kita itu, ya Tuhan itu sudah menyediakan di dompet semesta itu lembaran yang nggak terbilang. Kenapa kita rezekinya A, B, C beda-beda, Arif RH baru segini, kenapa kok Arif RH tidak sekaya katakanlah Bill Gates? Karena kapasitas wadah saya, wadah mental saya dengan Bill Gates itu beda. Nanti kita bicara tentang membesarkan wadah bagaimana. Tapi disitulah akhirnya, gini maksud saya, ketika kita sudah menyadari itu, kita harus tahu diri. Kalau kita belum mampu menghasilkan besar, itu bukan karena kehidupan tidak memberi kepada kita, tapi kita mampu menerimanya baru segitu. Oke ya? Clear ya? Sampai sini jelas ya? Nah, dalam kasus ini bagaimana kita diberi, ya? Dalam kasus kita diberi oleh kehidupan terkait dengan uang, ada 2 tipikal kalau menurut saya bagaimana cara kehidupan memberi kita terkait uang. Ada
cara di mana kita itu dianggap seperti pengemis. Ya. Ini lupakan eksperimen yang terkait dengan yang dilakukan Gobin ya. Jadi ada cara di mana kita itu diperlakukan seperti pengemis. Dan yang kedua, kita diperlakukan sebagai orang yang berprestasi. Nah, amati bagaimana Anda ketika ngasih duit kepada pengemis. Ngamati nggak? Anda ngasih duit kepada pengemis, ya sebesar-besarnya Anda tahu sendirilah. Anda pasti pernah ngasih pengemis sebesar-besarnya berapa sih? Pernah ngasih pengemis 1 juta? Jarang. 100.000 udah hebat tuh. Iya nggak? Nah, tapi yang menarik adalah, pernah nggak Anda ngasih hadiah temen nilainya lebih besar dibandingkan Anda ngasih pengemis? Saya ulangi, pernah nggak Anda ngasih hadiah yang nilainya lebih besar dari Anda ngasih pengemis? Anda ngasih temen handphone, Anda ngasih temen kalung, Anda ngasih temen Anda duit. Padahal teman Anda nggak miskin loh. Teman Anda tidak miskin, ya, tapi dia lagi ulang tahun, ya, dia sahabat baik Anda. Nah, kita bisa lihat, yang satu Anda memberi kepada pengemis, ya, yang satu Anda memberi hadiah kepada seseorang. Karakternya sederhana. Cara pertama, pada saat kita itu dianggap sebagai pengemis di semesta ini, dikasihnya sedikit, ya. Tapi kalau Anda jadi orang yang berprestasi, ya, itu dianggap oleh kehidupan Anda seperti orang yang setiap hari berulang tahun, tiap hari diberi hadiah sama Tuhan, tiap hari diberi hadiah sama kehidupan. Dan ketika kita diberi hadiah, pasti nilainya gede. Semakin kita berprestasi, hadiahnya tambah gede. Pertanyaan saya, Anda ini masih kategori pengemis atau yang pantas diberi hadiah? Kalau saya buat evaluasi aja, oh aku masih sedikit ya, berarti aku masih pengemis. Berarti aku jangan-jangan peminta-minta tadi yang wadahnya kecil. Yang menarik adalah ketika orang sudah berprestasi di dalam kehidupan ini, wadahnya besar, enggak minta pun dikasih. Pengemis sudah minta-minta, enggak dikasih. Iya, teman Anda berulang tahun nggak minta hadiah, kadang kita terketuk hatinya. Wah, aku pengen ngasih hadiah sama dia, baik banget dia orangnya, sama gue. Wah, kasih apa? Helm, motor, handphone. Ya, betul nggak? Nah, ketika kita itu memberi hadiah, perasaan kita diketuk, entah kenapa senang aja ngasihnya gitu. Oke ya? Nah, mohon maaf agak kurang ajar. Bisa nggak Anda membayangkan? Jangan-jangan cara Tuhan ngasih manusia juga gitu. Ada orang-orang yang nggak pernah minta lagi bahkan. Itu dikasih terus sama Tuhan. Karena Tuhan tuh seneng ngasih sama dia itu. Ini orang kok pengennya tak kasih terus gitu loh. Yang satunya, tiap hari minta kaya, tiap hari minta dicukupi kebutuhannya, rewel, bahkan kayak pengemis yang betul-betul tidak tahu diri, nggak dikasih. Nyampe situ nggak mikirnya? Oke, tak minum dulu ya. Oke ya, oke lanjut. Nah teman-teman ya, sampai mana tadi? Kita bicara tentang sadar dan bawah sadar ya. Saya tidak mau terlalu banyak menjelaskan ini karena di YouTube saya, ya channel YouTube saya. Siapa di antara Anda yang sudah subscribe channel YouTube saya ya? Ada 2, Arif RH Vibrasi dan channel Vibrasi Arif RH. Ada 2, cuman 2 itu. Di sana saya bahas banyak, tapi intinya gini ya. Secara umum, walaupun ini sudah banyak hasil penelitian yang mulai dalam tanda kutip merevisi, tapi saya gunakan versi lama yang sudah terlanjur beredar ya, bahwa pikiran sadar kita itu hanya memberikan kekuatan kepada kita 12% dan 88% itu di bawah sadar. Artinya ketika sesuatu ada di bawah sadar, itu akan mengarahkan kita secara tidak disadari. Ya, termasuk dalam urusan bagaimana
kita tuh urusannya dengan uang tadi. Oke ya. Nah, di sini nanti saya akan mau bicara tentang apa yang saya temukan ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang kaya, ya, yang duitnya banyak, yang sudah tidak bermasalah lagi dengan uang, dengan orang-orang yang maaf miskin. Kan saya pernah juga dulu waktu mahasiswa membantu dosen untuk melakukan riset kepada masyarakat miskin ya. Saya masih ingat dialog dengan mereka seperti apa. Dan Anda akan mengerti itu isi kepala mereka. Mindsetnya antara orang kaya dengan orang miskin itu bumi langit. Ya. Nah di situ kalau kita kaitkan di bawah sadar, isi bawah sadarnya antara orang yang lebih makmur hidupnya dengan orang yang dirundung kesulitan keuangan, itu bedanya luar biasa. Nah, tentunya banyak di bawah sadar nih komponennya apa saja. Nah, tetapi yang saya mau bahas di sini adalah kadang banyak orang tidak menyadari bahwa ada hambatan-hambatan di dalam mentalnya yang dia tuh ngerem gitu loh. Jadi kayak gini. Kalau Anda pengen tahu hambatan mental tuh gini. Ketika Anda nyetir mobil, ya, menjalankan mobil, Anda kan nginjek gas ya. Dengan tujuan, ingat catatan giginya maju nih. Dengan harapan mobil itu bergerak maju. Tetapi setelah Anda gas terus, kok ini mobil kok berat banget gak maju-maju. Ternyata baru sadar rem parkirnya belum dibuka. Atau sudah dibuka, kaki Anda yang satu masih nginjek rem. Anda bahkan juga memegang rem tangan Anda. Jadi upaya Anda maju dihambat oleh rem Anda. Nah, bawah sadar yang dimasuki oleh istilahnya ya, gagasan-gagasan yang tidak memberdayakan terkait uang, itu akan mengerem hidup kita termasuk dalam hal uang. Ya. Nah, banyak loh. Nah, yang bahkan di dalam diri saya belum semuanya itu beres, tapi setidaknya saya mulai bisa memetakan. Oke. Ini. Jadi mental miskin itu kadang tuh bahkan diwariskan loh. Contoh paling gampang ya, kita mulai masuk. Waktu kecil, mungkin ada orang tua yang ingin ngasih tahu supaya anak ini tidak sembarangan membelanjakan uang. Mereka sambil marah mengatakan, kamu tahu nggak sih, papa mama tuh sulit banget cari duit. Jangan kamu hambur-hamburkan. Nah, dalam perspektif orang tua, maksudnya adalah hargailah uang, gunakan dengan bijaksana. Tetapi yang sampai kepada kita saat itu, ya, yang nyampe kepada kita tuh, waduh, berarti duit itu sulit ya. Duit itu tuh barang langka ya. Jadi, kalau boleh dibilang kita cari salah ya, kesalahannya, walaupun nggak sengaja, salahnya tuh udah dari kita kecil. Program-program sulit duit, program-program miskin tuh udah dari kecil. Makanya saya punya beberapa temen yang dia ingin memutus program kemiskinan dalam darahnya kepada keturunannya selanjutnya. Apa yang dilakukan? Dia sengaja menyebar-nyebar uang di seluruh penjuru rumah. Di lantai gitu, tidak disapu, tidak diberesin, biarin uang berserakan di mana-mana. Apa tujuannya ternyata? Ternyata biar anaknya itu melihat anaknya udah biasa, oh ternyata duit di mana-mana gitu. Nah, itu salah satu ide kreatif, tapi pesannya adalah kadang bahkan kita itu menginstal program sulit duit itu nggak sadar. Nah, setelah sadar pun itu ngeberesinnya gimana, itu PR yang tidak mudah lagi. Tapi harapan saya dari sesi ini sadar dulu. Oke, aku tuh punya program yang kayak gini kayak gitu. Ya. Nah, lanjut. Tadi tentang itu ya. Nah, ada yang menarik. Saya ketemu banyak orang. Tentunya juga saya pernah membuka klinik terapi. Saya juga pernah menerapi orang. Otomatis saya menggali kedalaman isi pikiran bawah sadar seseorang kayak apa. Itu rata-rata orang yang bermasalah dengan uang itu punya masalah-masalah yang kayak gitu tuh. Uang itu sulit, uang itu jarang, uang itu sulit dan sebagainya. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa uang itu sumber kejahatan.
uang itu akar kejahatan. Ada loh. Saya curiga orang yang berpikir seperti itu kebanyakan nonton film India di mana idola dia itu adalah Tuan Thakur. Nah, ketika Anda takut takut untuk punya duit banyak ketika Anda takut untuk punya duit banyak, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, Anda akan sulit sekali untuk menghadirkan uang. Dengan jalan apapun, pokoknya sulit sekali. Kalaupun datang tuh cepat pergi. Yang kedua adalah, ketika Anda menganggap bahwa uang itu sumber kejahatan, bisa jadi Anda banyak uang, tapi Anda jadi orang jahat. Jadi ketika Anda membenci uang, membenci orang kaya uang kaya material, kemungkinannya Anda sulit menjadi kaya. Yang kedua, kalau Anda kaya, Anda jadi jahat. Jadi disinilah paradoksnya, Anda harus punya ketertarikan terhadap uang. Di satu sisi tertarik, tapi tidak nafsu berlebihan atas itu. Saya ulangi nih. Di tengah-tengah nih, mindsetnya nih adalah, kita perlu tertarik dengan uang, tapi tidak boleh nafsu berlebihan dengan itu. Kenapa tidak tertarik dengan uang itu juga sebuah hambatan mental kalau kita bicaranya dari sudut pandang orang ini jadi mudah menghadirkan uang atau tidak. Anda ngamatin nggak? Ada orang yang baik, jujur, secara karakter orang ini nggak pantas miskin. Nggak, dalam artian nggak pantas kesulitan uang. Anda pernah nggak nemu orang, kamu tuh dia tuh orang baik tapi kenapa kok sulit duit? Orang seperti itu, kalau digali mindsetnya, dia tidak tertarik uang. Menurut dia benar. Dia tidak tertarik uang. Misalnya gini, dia punya keyakinan begini. Ya, uang itu kan alat tukar di sini. Saya lebih berfokus kepada pahala. Nggak salah loh ya, tetapi itulah yang membuat dia tuh jadi nggak ada tarikan terhadap uang. Ya, aku di sini nggak apa-apa miskin. Yang penting nanti di akhirat hidup enak gitu loh. Makanya kemarin tuh ada yang komen di postingan yang sebelum saya menginformasikan training ini. Ada yang komen, waktu itu saya lempar tentang masalah kedekatan orang kaya dengan Tuhan. Ada yang komen, orang kaya itu hisapnya lama. Nah, orang kaya hisapnya lama, ini persepsinya apa dulu nih? Dalam artian gini, Anda memaknai kalimat itu sebagai kesadaran supaya kalau saya punya uang banyak, pastikan uang yang saya miliki digunakan untuk hal-hal baik di jalan Tuhan. Atau Anda mengatakan orang kaya itu hisapnya lama, itu adalah ekspresi ketakutan Anda untuk menjadi kaya. Nah, yang sering kali terjadi adalah yang kedua ini. Karena kenapa saya cenderung kebanyakan yang kedua? Karena biasanya yang mengatakan hisapnya orang kaya itu lama tuh orang yang miskin. Kalau ada orang kaya ngomong orang kaya itu hisapnya lama, itu sebuah kesadaran. Tapi kalau orang sulit duit ngomong kayak gitu, cenderungnya pembenaran. Nah, terkait dengan hambatan mental, dari semua hambatan mental ada yang meyakini uang itu akar kejahatan, ada yang meyakini uang itu adalah barang langka, Semua keyakinan-keyakinan di bawah sadar tadi masih mungkin untuk diubah, tidak terlalu sulit. Kalaupun sulit itu masih bisa. Yang paling sulit, bahkan sulit sekali diubah atau bahkan nyaris gak bisa diubah adalah ketika hambatan mental itu sudah dibungkus dengan agama. Saya ulangi. Ketika sebuah hambatan mental dibungkus dengan agama, itu sulit sekali diubah. Kenapa? Karena agama adalah salah satu doktrin yang paling awal ditanamkan kepada kita. Umumnya orang beragama lebih awal. Bahkan seorang bayi yang belum bisa ngerti matematika pun sudah dibacakan azan kalau Islam. Artinya agama lebih dulu dari yang lain. Karena lebih dulu, otomatis dia usianya tua nih program-program ini.
Dia seperti raksasa-raksasa di bawah sadar itu yang kuat sekali. Nih, saya kasih contoh ya. Ketika Anda punya sebuah hambatan mental, Anda mengatakan, aku tuh kayaknya bakatnya bakat miskin, Pak. Makanya agak susah, Pak, untuk bisa dapat duit banyak, bisa mencukupi kebutuhan. Itu mental block kan ya, atau hambatan mental. Anda mengatakan Anda bakat miskin itu masih mudah diubah loh. Itu masih cukup mudah atau masih mungkin untuk diubah. Nah, yang sulit diubah adalah ketika Anda mengatakan begini, aku tuh kayaknya sudah ditakdirkan miskin, Pak, sama Gusti Allah, Pak. Allah udah mengendaki saya untuk melarat, Pak. Nah, itu sama loh ya, bicara tentang satu bakat miskin, satu miskin juga, tetapi dia mengatakan ini saya sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk miskin. Atau yang lain, Pak, menurut hadis, ini saya bicaranya dari contoh-contoh Islam karena saya paling banyak tahu tentang itu. Untuk yang beragama berbeda disesuaikan. Ada orang yang mengatakan, Pak, menurut hadis, ini kalau misalkan nggak ada, anggap aja ada ya, ini contoh ya. Menurut Nabi itu beserta orang-orang miskin nanti di akhirat. Jadi karena saya ingin beserta Nabi, saya nggak mau jadi orang kaya. Ini kalau sudah dibungkus agama kayak gini, wangel banget. Cek. Program-program di bawah sadar yang sulit sekali diubah, apapun itu termasuk uang, pasti bungkusnya agama. Kalau Anda mengorek loh ya, pasti bungkusnya agama. Kenapa? Karena agama dianggap kebenaran mutlak, dia membungkus sesuatu yang sebenarnya tidak benar, kelihatan jadi benar. Ketika yang di dalam tidak benar ini mau dikorek-korek, bungkus agama ini, yang karena Anda melihatnya itu benar, itu Anda menolak, Anda membela diri. Program itu enggan untuk diubah. Padahal banyak orang tidak memahami bedanya antara agama atau ajaran agama dengan tafsir seseorang atas agama. Pendapat atau gagasan seseorang terkait agama, itu beda. Nah, yang membungkus keyakinan-keyakinan kita itu seringkali bukan ajaran agama, tetapi gagasan kita, pemahaman kita tentang agama. Bukan agama itu sendiri. Sehingga seharusnya kalau itu cuma gagasan, dibongkar nggak apa-apa toh. Orang kaya susah masuk surga, usah angel banget itu. Angel. Sulit sekali. Saya sering ketemunya kayak gitu, sulit. Dah, sulit. Nah, teman-teman, jadi maksud saya dari saya memberikan contoh-contoh ini adalah, yuk mulai sekarang petakan apa saja kira-kira gagasan-gagasan yang di dalam diri Anda yang membuat Anda itu tidak tertarik dengan uang itu loh, takut untuk bersentuhan dengan uang. Kalau saya justru memandang uang adalah sarana terbaik untuk mengecek kualitas jiwa kita. Jadi kalau saya menganggap uang adalah guru spiritual. Ya, uang adalah guru spiritual. Saya kasih contoh. Anda rendah hati, Anda mengklaim Anda orangnya rendah hati, Anda orang yang tidak pilih-pilih teman, Anda orang yang low profile. Apakah sejatinya Anda begitu atau tidak? Akan kelihatan ketika nanti Anda pegang duit 100 miliar. Apakah masih rendah hati Anda? Apakah masih tidak pilih-pilih teman? Dalam artian Anda jadi kayak mengkasta-kasta orang berdasarkan level ekonomi. Apakah Anda menjadi orang yang akhirnya tinggi hati? Itu Anda sekarang belum pegang duit, kita belum pegang duit 100 miliar. Kita belum bisa ngomong loh. Ketahuannya nanti ketika duit itu dipegang. Jadi uang akan mengungkap setan-setan di dalam diri kita yang belum naik ke permukaan. Padahal kalau mau ngebersihin kan yang di permukaan dinaikkan dulu sehingga bisa dibuang. Seperti botol, dasarnya kotor ya, kalau supaya di dasar ini bisa bersih ya harus diangkat. Nah, salah satu cara untuk mengangkatnya adalah uang.
Saya sudah seringkali menemukan bukti bahwa orang-orang itu karakternya seperti apa ketika udah berurusan dengan uang. Pokoknya udah sering banget. Nah, jadi ke situ ya, teman-teman. Oke, lanjut. Takutnya saya melebar. Nah, saya juga menemukan orang-orang yang bermasalah mentalnya terkait dengan uang ini adalah karena mereka kebanyakan itu mentalnya mental ingin instan. Tahu instan nggak? Instan itu maksudnya ingin serba cepat. Ingin cepat banyak duit. Ingin cepat kaya. Oke? Nah, akibatnya apa? Mentalitas ya. Akibatnya apa? Mentalitas ketika seseorang itu ingin cepat kaya. Akhirnya mereka enggan untuk berproses. Mereka enggan untuk menciptakan sebab. Mereka enggan untuk menjadi sebab atas hadirnya uang. Jadi gini. Kalau kita bicara sebab secara hakikat jelas Tuhan ya. Tapi kita nggak bicarakan karena terlalu abstrak untuk nanti terlalu luas. Anggap uang itu sebabnya karena kita. Karakter kita, upaya kita, dan sebagainya. Nah, orang yang mentalnya instan. Mentalnya ingin cepat kaya, cepat macam-macam. Itu tidak mau menjadi sebab atas akibatnya itu duit itu. Nah, saya kasih contoh. Ini saya mau nanya ya. Dalam sejarah saya live, baik di YouTube, Instagram, Facebook, ini adalah rekor pemirsa live terbanyak, 700 lebih pemirsa. Izinkan saya bertanya kepada teman-teman, kalau judul pamflet kemarin pengumuman saya itu saya ubah, ya, pamflet kemarin judulnya saya ubah, tips and trick membangun karakter, disiplin, dan konsisten. Oke ya, saya ulangi. Tip and trick membangun karakter, disiplin, dan konsisten. Kira-kira yang ikut training hari ini banyak atau tidak? Saya berani sok tahu, pasti tidak akan sebanyak ini. Padahal kalau Anda betul-betul perhatikan orang-orang yang duitnya lancar, yang bisnisnya besar, yang rezekinya secara material banyak, ya, itu pasti punya karakter-karakter disiplin, komitmen, konsisten, persisten, sabar. Ini karakter-karakter ini adalah sebab dari hadirnya uang. Nah, tetapi ketika saya menawarkan, yuk kita bahas bagaimana menjadi sebab uang yang minat sedikit. Artinya kebanyakan orang ingin hasil, tidak ingin menjadi sebab. Nah, kalau ada di antara Anda yang bermasalah dengan itu ya, selama Anda hanya mengejar hasil, tidak mau jadi sebabnya ini tadi, akan tidak berubah. Saya sering ngomong di channel YouTube saya, boleh saja kalian itu antusias nonton video-video saya yang bahas uang. Tapi justru rahasianya justru di video-video lain yang judulnya bukan uang. Membangun komitmen, bagaimana kita itu bekerja dengan fokus, itu loh. Sebab-sebabnya itu kenapa pada nggak mau nonton? Jadi boleh saya katakan, kalau Anda bermental instan, Anda tidak akan bisa mengubah keadaan keuangan itu. Ya, ketika udah bicara kayak gini, bisa jadi pesertanya mulai berkurang. Bisa loh, pesertanya mulai berkurang. Waduh, saya kira Mas Arif RH itu mau mengajarkan ngepet. Ya, uang datang sendiri dengan cepat. Hanya leyeh-leyeh uang berbondong-bondong mendatangi saya. Saya kira training Mas Arif RH begitu. Dasmu. Saya ingin menyadarkan
Loh, ada yang bilang gini, Mas Arif kan mengajarkan vibrasi. Masa begini-begini? Saya bilang gini, pasti belum pernah ikut kelas vibrasi apa yang saya ajarkan di kelas. Bagaimana memainkan vibrasi? Bukan terus jadi orang yang semaunya sendiri seperti itu. Saya jadi emosi ini ya. Oke. Nah, mental instan tuh. Jadi pesan saya gimana? Kalau Anda senang belajar, ingin mengubah kehidupan Anda, jangan hanya tertarik dengan training-training entah bergratis atau berbayar yang judulnya uang saja. Tapi Anda juga belajar tentang entrepreneurship, Anda belajar tentang membangun karakter diri, membangun habit, kebiasaan. Itu diikuti. Buku-buku seperti itu juga dibaca. Jangan cuma menjadi magnet uang. Dalam 50 hari buku seperti itu dibeli. Buku yang membangun karakter sukses nggak dibeli. Ada yang salah mentalnya kalau Anda seperti itu. Ya, karepmu, tersinggung karepmu. Karena ini udah pola ini, pasti rame kalau udah tentang uang gitu. Tapi ketika, makanya saya jebak Anda ya. Udah nyampe sini tak kasih tahu bahwa nggak gitu juga cara kerjanya. Ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, biasanya mental yang salah di dalam orang yang bermasalah keuangannya ya adalah mental gratisan. Nah, jadi gini teman-teman. Apakah Anda ikut acara ini gratis itu salah? Enggak. Jadi saya jelasin dulu. Ada gratis, ada mental gratisan. Oke ya. Ada gratis, ada mental gratisan. Orang yang bermental gratisan itu enggan untuk membangun pertukaran energi. Ya. Anda kalau misalkan ditawari ditraktir temen, ya, mau nggak? Diterima nggak? Ya diterimalah, rezeki lah. Tapi orang yang bermental gratisan, Anda itu berusaha untuk bagaimana caranya nggak ngeluarin duit, tapi Anda dapat gratis. Masuk ke kondangan, orang tidak dikenal, ikut makan, padahal nggak ikut nyumbang. Ya, kalau teman-teman makan-makan, ikutan nebeng di situ, setelah itu pura-pura dompetnya ketinggalan biar dibayarin. Nah, mental-mental seperti itu. Ada buku, ya harusnya beli, cari yang bajakan. Paham nggak maksud saya? Jadi, gini, masalahnya gini, teman-teman. Apa yang menjadi masalah ketika seseorang punya mental gratisan? Gini, saya meyakini bahwa ada hal-hal yang sifatnya abadi dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah hukum semesta. Salah satu hukum semesta yang saya yakini adalah kita ini akan diperlakukan semesta sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, saya ulangi ya. Kita akan diperlakukan semesta sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, kalau Anda selalu ingin gratis-gratis, nggak mau membayar orang, kan gratis kan nggak mau ngasih duit ke orang, memberi rezeki orang lain, mengikhlaskan sebagian rezeki kita untuk mengalir ke orang lain yang nanti dari orang itu pun akan mengalir lagi. Ketika Anda orangnya modelnya begitu, carinya yang gratis-gratis terus, ya nggak mau bayar, itu artinya semesta pun akhirnya mikir gini, lah ngapain juga kamu dikasih duit banyak, kamu sukanya juga gratis. Jujur saya lebih banyak berdoa sekarang itu dalam hati saya, ya Allah mampukan saya membayar, bukan berikan saya gratis ya Allah. Dulu mental saya itu, ya Allah berikan hadiah jalan-jalan ke Eropa gratis ya Allah. Saya lebih membangun mental, ya Allah mampukan saya untuk bisa punya uang pergi ke Eropa. Tapi yang menarik teman-teman, nih yang menarik, orang-orang yang berusaha untuk tidak bermental gratisan, itu malah sering dapat gratis. Saya jalan-jalan ke Eropa,
Itu tiket pulang pergi itu diundang oleh pihak yang mengundang saya 1 bulan. Padahal saya tidak niat cari gratisan, tapi malah ada orang yang mau bayarin saya untuk pergi ke Eropa. Anda cek, orang-orang yang bermental gratisan malah jarang dapat gratisan-gratisan yang luar biasa. Receh-receh gratisannya paling. Nah, ini terkait dengan memperbesar wadah. Tadi saya sudah sedikit singgung ya. Ketika Anda sukanya gratisan, wadah Anda kecil untuk menerima. Anda hanya mampu nerimanya gratis yang kecil-kecil juga. Jadi, ketika Anda sukanya membayar orang lain yang kecil-kecil, maka jangan berharap orang lain akan membayar Anda juga besar. Jadi gini, kita tidak akan mampu menerima melebihi kemampuan kita memberi. Ya. Kita tidak akan mampu menerima melebihi kemampuan kita memberi. Jadi kalau Anda ingin dibayar 5 juta sekali kerja, sementara Anda sendiri tidak pernah membayar orang lain sejumlah itu, Anda ngimpi. Anda ngimpi. Jadi kalau di dalam konsep kita membentuk mental, kita harus menjadi dulu. Kalau menjadi berarti kita harus mendidik bawah sadar kita tentang berapa sih angka yang bisa saya terima. Melalui angka itu diberikan. Nah, makanya di dalam agama itu kan dianjurkan kita untuk sedekah ya, atau apapun namanya, zakat. Sebetulnya itu tuh melatih angka yang mampu kita terima. Nah, para pebisnis yang sukses besar ya, kebanyakan itu pasti pernah bangkrut. Iya nggak? Orang yang bisnis besar pasti pernah bangkrut. Nah, sebetulnya kenapa orang yang akhirnya pernah bangkrut itu bisa akhirnya kekayaannya luar biasa? Sebetulnya bukan di bangkrutnya, tetapi kesadarannya bertumbuh, sudah mampu mengikhlaskan angka yang sebegitu besar. Akhirnya, jiwanya sudah mampu melepaskan sebesar itu, maka dia akan siap untuk menerima minimal sebesar itu. Nah, tentunya untuk memperbesar wadah ini nggak bisa ujuk-ujuk. Anda yang biasanya gratisan langsung suruh ngeluarin 5 juta misalnya, bisa jadi sulit. Jadi, mulailah dengan yang Anda mampu. Jadi, kalau kata guru saya tuh, urusan keuangan pun itu kayak olahraga. Jadi ada yang namanya otot finansial. Kita latih sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita bertahap. Kayak gitu. Nah, sampai mana tadi? Sebentar, saya lihat contekan. Nah, teman-teman, ada lagi mentalitas yang saya temukan di orang-orang yang kesulitan keuangan. Yaitu, saya lihat dulu. Oke ya. Ada mentalitas lain yang saya temukan pada orang-orang yang bermasalah keuangan. Ini di bawah sadarnya. Yaitu salah satunya adalah salah kaprah memahami kata cukup dan sederhana. Ya, yang penting cukup mas. Yang penting sederhana mas. Makan cuman pakai kerupuk, nggak ada gizinya. Ya cukup mas, sederhana gitu. Sederhana itu bukan terpaksa mampunya karena itu. Sederhana itu sebenarnya Anda mampu membeli berlipat-lipat dari itu, Anda memutuskan membeli hanya secukupnya. Sederhana itu adalah gaya hidup pilihan sadar. Anda mampu memilih. Bukan terpaksa. Itu bukan sederhana. Melarat. Nah, kadang ada orang itu nggak bisa membedakan antara melarat dengan sederhana. Sederhana yang terpaksa dengan sederhana yang penuh kesadaran itu beda. Nah, yang kedua, banyak orang nggak sadar. Orang yang ngomong cukup, orang yang ngomong sederhana, itu sebetulnya egois. Coba, saya mau nanya, untuk kalau ada di antara Anda yang ngomong cukup, saya mau nanya, sudah berapa anak, saudara, atau tetangga yang Anda biayai sekolahnya? Karena mereka nggak mampu. Sudah berapa yang Anda biayai?
Bisa jadi nggak ada. Kenapa? Ya cukupnya buat Anda. Nah, orang yang mikirnya cuma cukup itu tidak pernah berpikir tentang lingkungannya mampu bisa makan atau tidak. Orang yang pikirannya cukupnya salah itu nggak peduli tetangga itu bisa menyekolahkan anaknya atau tidak. Karena dia buat sendiri aja nggak cukup. Bagaimana bisa berbagi? Jadi kalau takaran Anda cukup itu untuk memenuhi perutnya sendiri, memenuhi keluarganya sendiri, nggak mikir sekeliling nih. Egois. Persetan, modar-modaro, sing ora teyang mangan. Itu seperti itu sebenarnya yang ngomong cukup itu. Persis. Cuma dibungkus kalimatnya indah bijaksana. Ya, tersinggung, ya. Nah, jadi teman-teman, kita perlu mengerti bahwa kadang kita tuh menggunakan pembenaran, bukan kebenaran. Ini nanti saya bahas nanti, ya. Jadi kita tuh kadang kebenaran yang digunakan untuk menyokong gagasan kita yang tidak benar, itu namanya pembenaran. Oke ya. Nah, oke, kita sudah mulai ke area bawah nih. Jadi salah satu yang perlu Anda cek itu adalah tadi, ya, kosakata yang membelenggu Anda, kata sederhana, cukup, kayak gitu tuh loh. Itu ayo dibongkar lagi. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, anggap nih kita kan mau ada sesi tanya jawab lah ya. Mungkin beberapa pertanyaan ini udah 20 lebih 17. Jadi saya langsung ke bawah nih. Nah, kalau mindset udah bener, Anda tuh bawah sadarnya sudah oke, macam-macam. Kok tarikan terhadap uangnya masih kurang atau masih nggak bisa mencukupi kebutuhan? Maka saya minta Anda cek usaha Anda secara fisik, ikhtiar fisik. Karena seringkali orang yang bermasalah dengan keuangannya, dalam arti kekurangan, bisa jadi pengetahuannya dia tentang teori-teori kayak gini sudah cukup. Tapi orang itu tuh malas, dalam artian tidak mau berupaya. Tidak optimal. Contohnya, saya dulu pernah punya utang 2,5 juta. Ya, saya punya utang 2,5 juta. Itu nggak bisa melunasi. Dulu banget ya, ini zaman saya masih kuliah. Ya tuh masih zaman saya susah itu. Nah, saya akhirnya mendatangi salah satu teman saya yang duitnya jelas banyak. Saya ngomong begini, Pak, saya mau pinjem uang 2,5 juta. Nah, waktu itu jawabannya menarik banget. Jawabannya dia, kamu kan bisa nyanyi, Rif. Walaupun nggak bagus-bagus amat. Ya bisa sih. Kamu kan bisa main gitar. Oh, itu cukup oke saya main gitar. Gitar punya. Kenapa kamu tidak ngamen aja beberapa bulan? Kamu bisa cek berapa penghasilan pengamen di Purwokerto saat itu. Kalau sebulan 500.000 kamu bisa nabung, berarti kan cukup hanya beberapa bulan kamu sudah bisa ngelunasin utangmu. 5 bulan selesai. Cuman nggak saya lakukan. Kenapa? Yaitu tadi, orang yang bermasalah itu biasanya tidak mau kerja. Jadi ada orang yang seneng banget ikut training gratisan gini. Wow, wawasannya tentang bawah sadar luas. Tapi realnya nggak mau action. Itu masalahnya dia. Nah, kemudian ya, selain itu teman-teman sekarang mungkin udah kerja keras, udah mindsetnya bagus. Saya memberikan sebuah input kepada Anda, tolong dipertimbangkan. Tolong Anda tetap bertumbuh seiring zaman. Dengarkan kata-kata saya ini. Cara orang untuk mencari uang, ya kalau kita menggunakan kata mencari, cara orang mencari uang beberapa tahun ke depan itu bisa jadi adalah cara-cara yang tidak terpikirkan di zaman kita lahir. Dulu apa kepikir orang bikin video di YouTube bisa dapat duit? Nggak kepikir. Nah, hati-hati dengan fenomena disrupsi. Disrupsi adalah perubahan zaman, ya. Intinya ya, perubahan zaman akhirnya menggilas. Perusahaan-perusahaan bisa bangkrut mendadak, profesi-profesi tiba-tiba lenyap, dan muncul
perusahaan baru dan pekerjaan baru. Nah, sekarang kalau misalkan, Pak, saya tuh pinter masak, makanan saya enak. Anda kesulitan keuangan, satu masalah Anda pasti tidak belajar tentang digital marketing. Anda tidak belajar bagaimana jualan di dunia maya, di dunia digital, di Facebook, macam-macam. Karena kalau Anda tertinggal, ya bermasalah pasti. Kalau Anda ikutnya training tentang cara menjadi magnet uang, tapi nggak pernah belajar caranya marketing bagaimana, cara iklan gimana, cara memanfaatkan sosmed bagaimana, ya bermasalah keuangannya. Nggak cukup itu ilmu-ilmu kayak gitu doang. Ya. Kemudian, nah, terakhir nih penutup ya sebelum kita tanya jawab. Kalau semua sudah oke, KB udah oke tadi tuh, mental oke, kerja oke dan sebagainya, dan masih bermasalah, maka dugaan saya cuma satu, dan ini yang dikatakan di dalam bukunya David R. Hawkins yang tentang power versus force, the hidden determinant of human behavior. Jadi di buku itu dikatakan salah satu sebab orang itu bermasalah keuangan itu karena rendahnya level kesadaran. Ya, kalau kita bicara vibrasi, ya getaran yang dipancarkan ke semestanya jadi nggak bagus. Makanya uang pun nggak tertarik kepada dia untuk datang. Cuman untuk hal ini nggak saya bahas, ya. Itu dibahasnya di kelas dong. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, ya, teman-teman, yuk sama-sama lah. Saya ngomong begini bukan orang yang paling benar, paling kaya, enggak. Tapi kebetulan saya tuh ngulik di bidang mental, ngulik di bidang pemberdayaan diri. Jadi ketemu dari orang yang paling miskin sampai yang kontrasnya kaya, ketemu orang yang macam-macam, pernah ngalamin juga. Jadi saya bisa melihat fenomena gitu. Dan saya tergerak untuk membuat acara ini gratis ya. Durasinya ini cukup panjang, 1,5 jam. Karena banyaknya curhatan orang yang bermasalah keuangan di dunia maya, termasuk di Facebook. Baik, materi dari saya cukup ya. Saya persilahkan 3 pertanyaan yang akan saya jawab, saya pilih-pilih. Kalau udah saya jelasin ya nggak saya jawab. Jadi saya milih pertanyaan yang belum mungkin tercover oleh paparan saya tadi. Bagi Anda yang mau nanya, silahkan berkomentar. Nanti saya pilih 3 pertanyaan, saya jawab. Habis itu saya close. Ya, saya mau lihat dari Facebook satunya ya, biar gampang. Ini lihat ke situ agak susah juga. Bentar. Oke, pertanyaannya gini, ada nih. Merubah mindset dengan mengubah pikiran bagaimana, Pak? Jadi gini, sebenarnya mindset kan sebetulnya mind itu pikiran juga. Cuma gini, mindset itu lebih kepada gini loh. Pikiran kita tuh saling sambung menyampung, ya. Jadi mindset itu bicara tentang struktur pikiran yang macam-macam, ya, banyak sekali. Tidak hanya satu gagasan tertentu, tetapi itu diulik ya, dicari sampai ke dalam-dalamnya. Jadi itu mindset tuh begitu. Bagaimana orang memandang kehidupan seseorang itu, misalkan gini. Ada orang yang ngomong seperti ini, hidup itu penderitaan, misalnya ya. Nah, itu kan sebuah pemikiran ya. Itu pasti ada mindset di balik itu. Itu seperti sebuah meja yang kaki-kakinya tuh banyak.
apakah dia pernah mengalami penderitaan, apakah dia kecilnya disiksa, ya, dia punya pengalaman apa, dia belajar ke gurunya siapa, dia sering nonton film apa, bacaan apa, kalimat bijaksana yang sering dia konsumsi seperti apa, dalil kitab suci agama apa yang dia yakini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, yang membentuk pemikiran hidup ini penderitaan, itu mindsetnya bisa ruwet sekali. Jadi, mengubahnya itu, kalau ingin permanen ya harus menelisik sampai sedalam ini. Makanya kenapa ada ilmunya sendiri, Anda bisa belajar tentang ilmu bawah sadar dan macam-macam. Itu Anda ikutlah, silakan, banyak sekali buku atau training-training yang terkait itu. Ya, jadi sekedar pemikiran saja dengan mindset itu agak berbeda kalau menurut saya, karena mindset itu lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan gini, bagaimana agar fokus, rajin, disiplin, dan konsisten, Mas Arif, ya? Oke. Terus terang, itu hanya bisa dicapai kalau Anda latihan. Ya. Disiplin itu kan bukan hanya, misalkan gini, disiplin itu bukan hanya Anda hari ini tepat waktu, tapi disiplin itu Anda hari ini tepat waktu, besok tepat waktu, 100 hari ke depan tetap tepat waktu, ya, 1 tahun ke depan tetap tepat waktu. Disiplin itu bukan hanya pekerjaan atau usaha atau kegiatan. Disiplin itu karakter. Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari pengulangan. Jadi kalau Pak, bagaimana supaya disiplin, bagaimana supaya fokus dan sebagainya, itu dilatih. Kayak misalnya, Pak, bagaimana caranya supaya bisa fokus kalau latihan nembak, Pak? Itu kan fokus juga. Ya latihan nembak terus sampai bisa mengatur fokus. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Nah, salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan karakter adalah Anda harus bisa memilih lingkungan yang tepat. Ya. Kalau Anda itu orang yang malas-malesan, tidak tepat waktu, lalu Anda berada dalam satu lingkungan yang semuanya tepat waktu, Anda akan terpressure untuk mengikuti lingkungan. Jadi, lingkungan akan membantu Anda, ya, memaksa diri Anda. Ini namanya teori konformitas. Jadi gampangnya gini. Konformitas tuh gini. Bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan seminar, katakanlah seminar motivasi. Lalu di situ pembicaranya bertanya, apakah ada di antara Anda yang ingin sukses? Angkat tangan. Semua di ruangan itu angkat tangan kecuali Anda. Lalu semua orang yang angkat tangan itu melihat Anda yang tidak angkat tangan. Jadi terpressure nggak? Jadi terintimidasi nggak? Ya deh, angkat tangan deh. Nah itu kalau berlangsung bertahun-tahun, rasanya nanti jadi kalau Anda nggak angkat tangan tuh nggak enak. Nah, yang repot adalah kita itu kadang tidak mau memperluas atau mendobrak batas pertemanan. Ya, mendobrak batas pertemanan. Kalau teman Anda itu aja, percaya deh, Anda nggak jauh-jauh dari 5 teman Anda atau 6 teman Anda itu. Anda pengen punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, tapi teman Anda itu aja. Yang tiap hari ngeluh tentang beli minyak sayur, yang tiap hari nggak mau memperluas. Ya, jadi intinya kalau menurut saya tetap kebiasaan, tapi kebiasaan ini diperoleh dari pembiasaan dan kadang kita itu kadang berubah itu kadang perlu paksaan. Nah, lingkungan itu paling tepat untuk memicu itu. Terakhir, pertanyaan terakhir.
Eh, Mas, aku suka takut pada saingan usaha. Gimana cara memutus rasa itu? Oke, ini saya jawab ya. Ini pertanyaan terakhir yang saya jawab. Teman-teman, ya, perhatikan saya, perhatikan saya nih. Kalau saya narik napas segini nih, narik napas segini, ya, berarti kan narik napasnya sedikit nih. Oksigen yang saya ambil sedikit. Sekarang saya mau narik napas lebih banyak. Oksigen yang saya tarik banyak. Nah, pertanyaannya, ketika saya melakukan tarikan napas yang panjang dan banyak tadi oksigen yang saya serap, apakah Anda iri dengan saya dan takut oksigen habis? Enggak, saya yakin. Karena Anda meyakini, menyadari bahwa oksigen melimpah di bumi ini. Ngapain harus iri dengan Arif RH bernapas? Oksigen banyak kok. Terserah dia mau narik sedikit, narik banyak. Nah, ketika saya narik napas, lalu Anda iri, Anda takut oksigen habis, tanpa disadari Anda punya sebuah mindset bahwa oksigen itu terbatas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti kalau Anda ada orang yang kebetulan dagangannya sama, ya, lalu mereka berusaha juga yang areanya nggak terlalu jauh, lalu Anda takut rezeki Anda berkurang, berarti Anda sama seperti Anda iri lihat orang lain bernapas, yang artinya Anda menganggap bahwa rezeki itu terbatas, yang artinya lagi yang menyediakan rezeki itu stoknya sedikit, yang artinya juga tanpa sadar Anda mengatakan di bawah sadar Anda bahwa Tuhan itu maha miskin. Oke, saya tanya, Tuhan miskin nggak? Di mulut Anda mengatakan, enggak Pak, Tuhan maha kaya. Kalau Tuhan maha kaya, berarti bisa nggak mencukupi kamu dan mencukupi saingan kamu itu? Bisa kan? Ya bisa. Terus kenapa kamu takut? Berarti kan kamu ragu Tuhan tuh punya banyak stok. Kamu tuh di mulut mengatakan Tuhan maha kaya, tapi di hati miskin. Di hati kamu merasakan Tuhan tuh miskin. Makanya kalau diambil sama si dia, gue gak kebagian. Ya Tuhan, kau kan kere. Kan jahat banget kita menuduh Tuhan seperti itu. Ini saya agak frontal loh ya. Tersinggung gak apa-apa nih. Tapi kadang perlu saya gituin. Jadi, yuk cek ya. Kadang akarnya kita tuh akhirnya takut tersaingi dan sebagainya. Itu pemahaman tentang Tuhan aja tuh udah gak bener. Kita di mulut mengatakan Tuhan, contoh lain, Tuhan maha melindungi. Di mulut Anda mengatakan begitu. Berani tidur di kuburan gak? 3 malam sendirian, gak berani. Jadi kebanyakan kita tuh cuma ngomong di mulut. Di hati tuh tidak meyakini bahwa Tuhan maha melindungi. Di mulut Tuhan maha pengasih menyayang. Di hati terdalam gak begitu. Tuhan maha pemberi rezeki, di hati tuh gak gitu. Jadi akhirnya, ya, kalau kita bicara dalam tuh, jangan-jangan kita tuh semua tuh beragama tuh belum benar semua, beriman kita tuh belum benar. Jadi buat Anda yang tadi saya katakan menjawab pertanyaan tadi, saya bukan mengofensif Anda, saya pun mengevaluasi diri saya. Jangan-jangan ada keyakinan saya juga yang seperti itu dalam hal lain yang juga bermasalah, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya banyak sekali. Dan teman-teman ini mohon dimaafkan pertama kali karena suara saya serak ya. Sudah cukup lama ini udah berapa menit nih. Bentar. Ini sudah 8:30 lebih. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Ini adalah live terbanyak yang pernah mampir di page saya. Page saya mungkin akan sering mengadakan live begini ya. Entah sering, tapi pokoknya nanti akan lebih banyak mode berbagi saya adalah live. Jangan khawatir buat Anda yang terlambat nontonnya. Video ini akan ada rekamannya di situ. Buat Anda yang di YouTube, yang pengen nonton di YouTube, insya Allah nanti saya upload lah. Jangan khawatir ya.
Sekali lagi mohon maaf kalau Anda ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, ya. Sekali lagi itu disengaja. Sampai ketemu lagi dengan acara selanjutnya, entah itu saya sendiri atau saya mengundang pemateri dan sebagainya. Mudah-mudahan materi malam ini bermanfaat dan lebih jujur saja memang acara ini saya nggak dibayar ya. Anda kan nggak bayar ya, tapi ketika Anda bisa mempraktekkan materi ini, Anda suatu saat cerita, makasih Pak Arif, mindset saya berubah, keuangan saya lebih baik. Itu bayaran yang lebih dari uang. Ya, teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.